Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mutawakil Rahmatillah, perwakilan kelompok 1, dan di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang diberikan oleh Ibu Khairiyah, yaitu sebuah video presentasi di mana nanti juga akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Baik, mungkin demi mempersingkatnya waktu, saya akan mulai. Pertama, saya akan menjelaskan tentang analisis metode waterfall untuk pengembangan sistem informasi, yang dimana presentasi ini merupakan presentasi kelompok 1. Isinya adalah Mutawakil Rahmatillah, yaitu saya sendiri, dan ada teman saya nanti Ahmad Dani Gosmal Fuadi dan juga Hilmi Al-Dabili. Baik, langsung pada pengertian apa itu waterfall atau apa itu model waterfall. Model waterfall adalah salah satu model dari sistem Development Life Cycle atau SDLC yang paling umum digunakan dalam pengembangan sistem informasi atau perangkat lunak. Mengapa disebut waterfall? Karena pengembangannya dilakukan secara bertahap dan berurutan seperti air terjun. Tahap 1 harus selesai sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Model waterfall sendiri adalah model pengembangan perangkat lunak yang bekerja secara bertahap dan berurutan, dimulai dari analisis, kebutuhan hingga pemeliharaan sistem. Model ini pertama kalinya itu ditemukan oleh Winston Willys pada tahun 1970. Metode waterfall sering dinamakan siklus hidup klasik. Nama model ini sebenarnya adalah linear sequential model. Linear sequential model, di mana ini menggambarkan pendekatan yang sistematis dan juga berurutan pada pengembangan perangkat lunak, dimulai dengan spesifikasi kebutuhan penggunaan, lalu berlanjut dengan tahapan-tahapan perencanaan, pemodelan, konstruksi serta penyerahan sistem kepada pengguna development, yang akhirnya dengan dukungan pada perangkat lunak lengkap yang dihasilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tahapan model waterfall. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan. Pada tahap ini, semua kebutuhan sistem dikumpulkan dan dianalisis. Dalam model ini waterfall, analisis kebutuhan adalah tahap pertama yang paling krusial dalam proses pengembangan perangkat lunak. Tahapan ini bertujuan untuk mengumpulkan, memahami, dan mendefinisikan kebutuhan pengguna atau klien terhadap sistem yang akan dibangun. Yang kedua yaitu desain sistem. Desain sistem atau perancangan sistem adalah tahap kedua setelah analisis kebutuhan. Tahap ini bertujuan untuk menerjemahkan kebutuhan yang telah dikumpulkan menjadi desain teknis yang akan menjadi panduan dalam pengembangan sistem. Berdasarkan kebutuhan, sistem dirancang dari segi arsitektur dan struktur data. Yang ketiga yaitu implementasi. Model implementasi dalam waterfall adalah tahap ketiga setelah tahap sistem desain. Pada tahap ini, sistem yang sudah dirancang akan mulai dibangun dalam bentuk kode program nyata. Desain yang sudah dibuat diterjemahkan ke dalam kode program. Tujuan implementasi dalam waterfall yaitu mengubah desain sistem menjadi kode sumber yang bisa dijalankan. Yang keempat yaitu pengujian. Pengujian dalam waterfall adalah tahap keempat yang dilakukan setelah proses implementasi selesai. Semua komponen diuji untuk memastikan bahwa sistem bekerja dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan. Tujuan tahap ini yaitu untuk menemukan dan memperbaiki bug dalam sistem, dan juga memastikan bahwa setiap bagian sistem bekerja dengan baik secara individu maupun bersama-sama. Penerapan. Yang kelima yaitu penerapan adalah proses memasang dan menjelaskan sistem yang sudah jadi ke lingkungan nyata sehingga bisa digunakan oleh pengguna akhir atau klien. Tujuan dari
penerapan sendiri, yaitu menyediakan sistem kepada pengguna untuk digunakan secara langsung dan juga untuk menyebarkan aplikasi ke server, perangkat keras, atau platform yang digunakan oleh organisasi. Yang keenam yaitu pemeliharaan. Pemeliharaan sendiri adalah proses merawat, memperbaiki, dan mengembangkan sistem setelah digunakan oleh pengguna. Sistem yang sudah diluncurkan tidak berhenti di situ saja. Pasti ada hal-hal yang perlu diperbaiki, ditingkatkan, atau disesuaikan dengan kebutuhan baru. Tujuannya yaitu memastikan sistem tahap berjalan dengan baik dalam jangka panjang dan juga menanggapi masukan dan kebutuhan baru dari pengguna. Yang penjelasan yang berikutnya yaitu kelebihan model waterfall. Ada beberapa kelebihan dalam waterfall, yaitu struktur yang jelas dan mudah dipahami. Yang kedua, setiap tahapan memiliki dokumentasi yang lengkap. Yang ketiga, cocok untuk proyek dengan kebutuhan yang sudah jelas dan stabil. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut ke slide terakhir. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekurangan model waterfall. Sebenarnya kekurangan model waterfall itu cukup lumayan banyak, tetapi kami singkat saja menjadi 3 bagian. Di sini yang pertama adalah kekurangan model waterfall itu sulit untuk melakukan perubahan jika sistem sudah masuk ke tahap selanjutnya. Jadi ketika sistem sudah masuk ke tahap selanjutnya, melakukan perubahan itu lumayan rumit. Lebih baik mulai dari awal saja biar ya tidak begitu rumit. Lanjut ke poin nomor 2, yaitu tidak fleksibel terhadap perubahan kebutuhan. Terus yang ketiga adalah tidak cocok untuk proyek berskala besar atau proyek yang bersifat dinamis. Jadi waterfall ini hanya mungkin lebih cocoknya itu untuk proyek yang kecil-kecilan. Untuk proyek yang berskala besar tidak direkomendasikan menggunakan model waterfall ini. Oke, begitu saja penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.